Pernah nggak kalian ngerasa kalau HP itu kekecilan buat kerja, tapi laptop itu keberatan buat dibawa santai ke kafe? Kita semua pasti pernah ada di posisi tanggung itu. Nah, hari ini kita bakal bedah satu perangkat yang katanya jadi jawaban buat kegalauan tadi, Oppo Pad Mini. Di tengah gempuran tablet layar raksasa yang makin mirip TV, Oppo justru pede ngerilis versi mungil. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran alat produktivitas yang set-set atau cepat? Atau jangan-jangan cuma smartphone yang ditarik jadi lebar doang? Kita kupas tuntas, bukan cuma spek di atas kertas, tapi gimana rasanya jadi daily driver kita. Masalah utama pengguna mobile adalah visual fatigue atau mata capek karena layar HP yang kekecilan buat baca dokumen panjang atau riset. Tapi, kalau pindah ke laptop, kita kehilangan aspek instan. Insight-nya sederhana, kita butuh screen real estate yang cukup tapi tetap ringan. Oppo Pad Mini hadir dengan layar 8.7 inci LCD beresolusi HD+. Memang bukan yang paling tajam di dunia, tapi solusinya ada di bezel yang tipis dan rasio layar ke bodi mencapai 84.59%. Ini bikin pengalaman baca berita atau laporan kerja jadi jauh lebih lega tanpa bikin tangan pegel karena beratnya cuma sekitar 372 gram. Mari kita ngomongin dapur pacu, bagian yang sering bikin kita ragu. Di dalamnya, ada chipset Unisoc T616 Octa-core. Fakta di lapangan, buat buka tutup aplikasi harian, ini udah lebih dari cukup. Kita pasangkan dengan RAM 8GB, 12GB atau 16GB LPDDR5X RAM, dan penyimpanan internal 256GB, 512GB, atau 1TB, dan masih bisa ditambah memori eksternal lagi. Performanya stabil di settingan medium. Panasnya tergolong sangat terjaga karena bodinya pakai material aluminium yang pinter banyak buat buang panas. Lalu soal daya tahan, baterai 6400 mAh di sini adalah pahlawan yang nggak kelihatan. Fakta menariknya, dia sudah mendukung 18 watt fast charging. Jadi meski kita pakai buat nonton YouTube berjam-jam, kita nggak perlu dijajah sama kabel charger setiap saat. Nilai tambah yang jarang dibahas orang adalah ColorOS for Pad. Ini poin analisis saya yang paling krusial. Oppo nggak cuma mindahin tampilan HP ke layar gede, mereka kasih fitur multi-screen connect. Jadi, kalau kita punya HP Oppo, kita bisa copy-paste teks atau pindahin foto dari HP ke tablet cuma dengan drag and drop. Fitur split screen dua jarinya sangat intuitif. Kita bisa baca artikel di kiri sambil nyatet di kanan, tanpa terasa lag. Analisis saya, Oppo tahu betul kalau hardware menengah bisa naik kelas kalau softwarenya matang. Mereka memaksimalkan setiap inci layarnya buat fitur multitasking yang beneran fungsional, bukan cuma gimmick. Kesimpulannya, Oppo Pad Mini adalah tablet yang fungsional, layar oke, baterai badak, dan softwarenya sangat membantu kita yang punya mobilitas tinggi. Dia nggak perfect, resolusinya bukan yang paling tinggi, tapi untuk harga dan kenyamanan yang ditawarkan, ini paket yang sangat masuk akal. Nah, dengan spek yang saya jabarin tadi, menurut kalian Unisoc T616 di tahun 2026 ini masih layak nggak buat jadi mesin tempur harian? Atau kalian lebih pilih nunggu seri yang lebih tinggi meski harganya lebih mahal? Tulis pendapat kalian di bawah ya, saya pengen tahu sudut pandang kalian soal keseimbangan antara harga dan performa ini. Sampai jumpa di review selanjutnya.